Selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia untuk saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk ibadah kita pada saat ini, malam waktu Amerika sekali lagi dan pagi waktu Indonesia. Untuk seperti biasanya, kita akan mempelajari firman Tuhan dan setelah kita membaca pelajaran sekolah Sabat, ada tambahan yang dapat saya berikan seperti biasanya dan sesudah tambahan yang dapat saya berikan tentunya kita dapat berdiskusi jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang belum mungkin ingin lebih dijelaskan ya. Kita puji Tuhan ada beberapa pendeta senior yang selalu bergabung bersama-sama dengan kita seperti Om Pendeta Ren Kesaulia dan juga ayah saya sendiri di South Carolina yang juga selalu berbakti. Mereka juga dapat tentunya membantu memberikan tambahan-tambahan kepada kita. Baik, untuk memulaikan acara ibadah kita, saya ingin mengundang Saudari Lucy dari California untuk dapat membuka acara kita dengan doa. Silakan Saudari Lucy. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala kepujian, kehormatan hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Kembali lagi kami datang kepadamu pada jam ini, Tuhan. Kami mengucapkan syukur, terima kasih di mana kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Inilah kehidupan kami, Tuhan. Isilah kehidupan kami dengan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami semua yang mendengar firman-Mu, supaya firman-Mu itu boleh mengubah kehidupan kami, supaya sifat tabiat kami boleh hari lebih hari diperkenan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami, ampuni segala kesalahan kami. Dan biar Roh Kudus-Mu mengurapi Pendeta Stephen Rantung untuk kami semua juga yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Saudari Lucy yang sudah membawakan doa pada malam hari ini. Satu statement yang dia katakan dalam doanya adalah bahwa firman Tuhan itu akan merubah tabiat dan karakter kita ya. Saya percaya itu telah merubah saya secara pribadi ya. Itu banyak hal yang dapat saya katakan kalau saya mau saksikan selama 1 tahun lebih kita berbakti ini. Ada banyak hal yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan saya pribadi telah merubah. Ada beberapa hal yang tadinya mungkin saya masih bergumul, tapi puji Tuhan dan kiranya bukan hanya firman Tuhan itu telah merubah karakter atau tabiat kita, tetapi juga akan terus mempertahankan tabiat dan karakter kita itu sehingga tidak berubah lagi seperti sebelum kekuatan firman Tuhan itu menjadi bagian kita. Dan jika itu telah menjadi bagian Anda, tentunya kita dapat aminkan ya bagaimana firman Tuhan ini telah memberikan kekuatan kepada kita semua, perubahan-perubahan tabiat dan karakter dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih sekali lagi Saudari Lucy. Baik, saudara sekalian, mari kita langsung saja ke pelajaran sekolah Sabat kita yang pada malam hari ini berjudul Pada Pohon Itu, Rabu, tanggal 31 Maret, tanggal 31 hari terakhir di bulan Maret ya. Kita sudah memasuki bulan yang keempat ini ya di tahun 2021, tidak terasa ya. Jadi pada pohon itu. Nah, mari kita baca pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh ya. Jadi pertama-tama sebelum ada larangan, Tuhan berikan apa? Tuhan berikan kebebasan dengan kata lain ya. Dan larangannya pun cuma satu pohon. Jadi kita lihat Allah kita itu bukan Allah yang negatif. Allah kita itu adalah Allah yang positif. Kalau kita lihat pada saat dia memberitakan di dalam kitab Perjanjian Lama penghukuman ya. Setiap kita lihat, kita sudah pelajari pelajaran dari kitab Yesaya waktu lalu. Setiap kali Allah berbicara tentang penghukuman, sebelumnya dia sudah berbicara tentang kelepasan, pembebasan. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang negatif. Dia bukan hanya bilang, oh jangan ini, jangan itu, jangan. Tidak. Ya, dia selalu sangat-sangat positif. Sebelum bangsa Israel diberikan 10 firman Tuhan atau 10 hukum, dia sudah katakan apa? Engkau aku bawa dari kepak sayapku. Keluar dari mana? Dari Mesir. Engkau adalah anak-anak perjanjianku. Aku akan membuat perjanjian dengan engkau. Engkau akan menjadi umatku, pilihanku, imamat yang rajani. Jadi
Tuhan sudah apa? Memberikan keselamatan, baru dia bikin apa ya? Peraturan untuk menjaga supaya dalam keselamatan. Demikian juga ini ya. Ayat ini katakan apa? Sebelum dia memberikan tentang satu larangan satu dari ada ribuan. Saat ini kalau kita bisa lihat di dunia ini ada sekitar 2 ribuan pohon yang buahnya dapat dimakan. Yang dapat Anda sebut itu paling banyak hanya 100 sampai 200. Tapi ada 2 ribuan. Tapi ini dikatakan apa? Kejadian 2, 16-17 katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, jadi itu Tuhan berikan. Ya. Tuhan ada pertentangan yang besar antara kuasa kegelapan dan kuasa kebaikan, ya, terang dan gelap, ya, jahat dan yang baik, antara setan dan Allah. Nah, inilah satu kesempatan yang harus dibuat oleh sebab ingin ditunjukkan apa? Ada kebebasan memilih. Nanti kita akan lihat, kita akan baca terus ya. Ujian ini, pelajaran sahabat kita katakan, ujian ini menyediakan satu kesempatan bagi Adam dan Hawa untuk menggunakan kehendak bebas mereka. Kehendak bebas. Ini saya ulang-ulangi karena ini adalah pembahasan kita pada malam hari, pembahasan tambahan ya. Ujian itu juga menantang mereka untuk bereaksi secara positif atau negatif. Positif atau negatif terhadap hubungan mereka dengan pencipta, dengan Allah. Itu juga menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan mereka sebagai makhluk yang bermoral dan bebas. Ya, mereka bebas untuk memilih. Ya, Allah tidak mau kita mencintai dia dengan paksaan. Dia bukan diktator yang memaksa saudara dan saya untuk mencintai dia. Dan kalau kita tidak mencintai, kita akan dihukum. Tidak. Kita bebas. Ya. Dia mau cinta itu berdasarkan hati dan bukan sesuatu yang dari luar yang kita pikir kita akan tunjukkan dengan menunduk-nunduk kepada dia. Ya. Jadi Allah telah menciptakan mereka sebagai makhluk bermoral dan bebas. Lagi pula, jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk tidak menurut. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk menurut dan juga kesempatan untuk tidak menurut. Mengapa Tuhan? Ya, kalau saja tidak memiliki kesempatan, mengapa Tuhan sejak pertama khawatir dan mengamarkan mereka mengenai apa? Penurutan. Jadi buat apa dia kasih itu apa ya? Kasih tentang pohon amaran, jangan kamu makan ya. Kalau apa? Kalau tidak ada kesempatan. Jadi diberikan kesempatan ya, kebebasan kepada manusia ya. Lalu segala sesuatu, tulisan daripada H.C. Leopold, Exposition of Genesis ya, dia yang dia tulis ya, ahli apa ya, komentator Alkitab ini katakan, segala sesuatu yang mengawali pasal ini telah membuka jalan pada klimaks ini ya, segala sesuatu yang mengawali sebelum kejadian kedua ayat ya 16-17 ini telah membuka jalan pada klimaks ini. Masa depan umat manusia berpusat pada larangan yang satu ini. Manusia tidak dibingungkan dengan banyaknya isu. Tidak banyak yang Allah katakan jangan-jangan itu tidak banyak. Cuma satu. Ya. Hanya satu isu. Hanya satu perintah ilahi yang harus diingat. Dengan demikian, pembatasan jumlah perintah-perintahnya itu hanya menjadi satu. Ya. Menjadi satu. Yahweh atau Allah memberikan tanda bukti kasihnya. Lagi pula, untuk menandakan bahwa perintah yang satu ini bukanlah satu hal yang membebani atau yang menyakitkan, Tuhan menaruhnya berhadapan dengan latar belakang pemberian izin yang mencakup banyak hal, yaitu semua pohon yang ada dalam taman ini, engkau boleh makan buahnya dengan apa? Bebas. Hanya satu yang jangan dimakan. Jadi pelajaran sahabat kita kemudian katakan, dengan meminta Adam dan Hawa untuk menuruti kehendak Allah, Allah sedang mengatakan kepada mereka, aku adalah penciptamu, dan aku telah menjadikan engkau dalam rupa dan gambarku. Kehidupanmu itu ditopang oleh aku yang menopang kehidupanmu. Karena oleh akulah kamu itu hidup, kamu bergerak, dan kamu ada. Itu yang Allah katakan. Lalu Allah kemudian katakan pada mereka dengan kata lain, aku telah menyediakan segala sesuatu untuk kesejahteraan dan kebahagiaanmu. Ada makanan, rumah, ada teman yang sepadan bagimu, ada Adam dan Hawa, ada semuanya, lengkap. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau satu itu saja tidak mereka ambil, tidak mereka makan, tidak ada masalah sama sekali. Segala sesuatu itu sudah lengkap. Seperti saya katakan tadi, 2 ribuan pohon buah saat ini ya, yang ada dalam dunia ini. Cuma satu, bayangkan. Yang kita makan di Indonesia dan di Amerika ini paling 100 atau 200. Masih ada banyak yang belum pernah kita makan. Ya.
Tapi itulah ya, Allah telah menyediakan segala sesuatu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mereka ya. Dan telah menetapkan mereka di bawahku. Jadi aku telah menyediakan segala sesuatu untuk kebahagiaanmu dan telah menetapkan engkau di bawahku sebagai penguasa dunia ini. Jika engkau rela mengakui hubungan denganku ini, oleh karena engkau mengasihi aku, maka aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi anak-anakku. Dan engkau akan meneguhkan hubungan ini dengan kepercayaan yang tersirat di dalamnya oleh menuruti perintah khusus ini. Anda lihat, ya, kalau saja ya, mereka mau tahan nafsu untuk makan satu buah itu saja. Berapa lama sih mereka mau makan buah itu? Ya, berapa lama mereka mau? Paling kenikmatan untuk makan buah yang terlarang itu paling kalau mau dinikmati paling 5, 10, 15 menit, saudara-saudara. 15, taruhlah 1 jam. 1 jam kenikmatan makan buah tersebut. Tetapi akibatnya adalah ribuan tahun kita berada dalam penderitaan dosa ya. Berada dalam penderitaan dosa. Seringkali pada saat setan menawarkan, seakan-akan tawaran itu begitu hebat. Tapi kalau kita nikmati kenikmatan yang setan tawarkan, saya ulangi, kenikmatan yang setan tawarkan itu sangat-sangat singkat. Ada ribuan kenikmatan, ya 2 ribuan pohon lebih mungkin ya. Lebih daripada itu saya percaya. Yang Tuhan berikan untuk dinikmati. Tapi itulah yang dilarang, itulah justru yang dilarang, itulah yang manusia suka ambil. Dan pada saat mereka menikmati hanya sesaat, penderitaannya itu adalah hampir selama-lamanya. Hampir selama-lamanya kalau saja Yesus tidak datang. Mari kita kembali ke pelajaran sahabat kita. Pada akhirnya, hubungan kita dengan Allah akan efektif dan bertahan jika kita dengan bebas memilih menerima kehendaknya. Pada intinya, menolak kehendaknya adalah menuntut kemerdekaan kita dari dia. Jadi yang awal lakukan sebenarnya bukan hanya makan sesuai enak buahnya, tapi yang dia ingin itu bukan hanya buahnya itu enak dipandang dan lain sebagainya, tapi dia dapat apa? Menjadi seperti Allah. Itu tawaran yang setan buat kan. Menjadi seperti Allah, merdeka dari Allah. Tapi apa yang terjadi pada saat kita merdeka dari Allah? Wow. Ya. Jadi pada intinya menolak kehendaknya adalah menuntut kemerdekaan kita dari dia. Menandakan bahwa kita percaya kita tidak membutuhkan dia, kita tidak membutuhkan Allah. Itu adalah pilihan yang berakibat pada pengenalan terhadap kejahatan dan kejahatan membawa pada pengasingan, kesunyian, frustrasi dan kematian. Ujian yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa adalah ujian kesetiaan dan iman. Akankah mereka setia kepada pencipta mereka yang telah mengaruniakan segala sesuatu yang mereka perlukan, ditambah dengan satu dunia yang apa? Menyenangkan, ataukah mereka akan mengikuti jalan mereka sendiri, terpisah dari kehendaknya? Ya. Akankah mereka memiliki cukup iman kepadanya untuk menuruti firman-Nya? Kesetiaan dan iman mereka diuji oleh satu pohon saja. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan dalam cara-cara apakah kita menghadapi ujian yang sama setiap hari? Bagaimanakah hukum Allah berfungsi? Sama seperti yang diperintah, yang diberikan dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Ya. Begitu banyak hal-hal yang Tuhan sudah berikan. Berkat-berkat surga. Berkat-berkat ya, berkat-berkat keluarga, sahabat, ya, teman sekerja, keluarga, anak-anak, istri, suami dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita mau cari yang apa ya? Yang kita pikir lebih membawakan kenikmatan, tetapi sesungguhnya kenikmatan itu hanyalah apa ya? Membuat kehancuran keluarga, membuat kehancuran pekerjaan Tuhan, membuat kehancuran banyak hal. Orang Nado bilang, ndak ongkos ya, nyanda ongkos ya. Tidak ada apa yang setan tawarkan itu pada akhirnya itu tidak membawakan sesuatu hal yang baik atau sejati. Tapi mari kita kembali pada tambahan pelajaran kita. Pelajaran kita malam hari ini memberikan satu fakta pada kita semua. Bahwa kepada Adam dan Hawa diberikan kebebasan memilih. Free will. Ya. Dan ini adalah apakah manusia memiliki kebebasan memilih? Kalau manusia itu bebas memilih, di mana kemahatauan atau kedaulatan Allah? Bukankah Allah itu maha kuasa? Ya, kenapa dia tidak atur semua? Kalau dia tahu bahwa ini akan membawakan penderitaan, kenapa dia tidak atur ini dan atur itu? Ya.
kedaulatan Allah, kemahatauan Allah. Jadi perbincangan tentang free will, kebebasan memilih, dan kedaulatan Allah itu adalah satu perbincangan teologi yang sudah berlama berlangsung, cukup besar ya. Cukup besar saat ini ya, sampai saat ini sekalipun, walaupun mungkin banyak orang tidak lagi memperhatikannya karena sudah menjadi bagian dalam ajaran ataupun pemikiran teologis mereka. Tapi itulah bagaimana kita diselamatkan. Dengan kata lainnya, ada 3 pandangan ya, yang mungkin banyak, tapi untuk singkat saja ya, untuk malam hari ini, bahwa bagaimana caranya kita supaya dapatkan keselamatan itu dengan kedaulatan Allah atau kebebasan memilih kita selamat. Nanti kita lihat ada 3 pandangan. Yang pertama adalah universalisme atau generalisme ya. Universalisme katakan adalah satu teori bahwa semua hal akan bekerja sama untuk kebaikan. Jadi segala sesuatu, entah saya orang baik, entah orang jahat, pada akhirnya yang orang baik dan orang jahat akan sama-sama jadi baik semuanya. Ya. Jadi semua hal akan bekerja sama untuk kebaikan, dan dengan demikian semua umat manusia pada akhirnya akan diselamatkan. Tidak ada yang binasa, tidak ada. Satu pun tidak ada binasa. Tidak ada yang binasa. Yang kedua adalah doktrin keselamatan yang dikenal dengan istilah predestinasi. Jadi ada akhir itu destinasi, tujuan. Sebelumnya telah ditetapkan tujuan, akhir tersebut sudah ditetapkan. Artinya apa ya? Yaitu teori bahwa Tuhan telah menetapkan siapa-siapa saja yang pada akhirnya diselamatkan berdasarkan pelaksanaan kedaulatannya yang dia lakukan secara bebas, ya, yang dia lakukan secara bebas melalui anugerahnya yang tidak dapat ditolak atau tidak dapat tertahankan. Jadi Allah memiliki kebebasan. Apa itu? Dia memiliki kedaulatan. Oke, pendeta Rantung, wah ini nggak pantas masuk surga ya. Pendeta Rantung nggak akan masuk surga. Oh ini saudara ini, oke saudara ini kayak saya akan tetapkan dia untuk apa? Masuk ke dalam surga. Itu adalah apa ya? Itu adalah pilihan Allah yang bebas. Dia adalah Allah. Dia bebas untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang dia kendaki, dan apa yang dia kendaki itu harus terlaksana. Ya. Dan orang yang sudah dipilih untuk selamat itu tidak dapat apa? Menahan keselamatan Allah tersebut. Tidak dapat tertahankan, tidak dapat ditolak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa manusia untuk selamatan itu memiliki kehendak bebas ya, yaitu bahwa Tuhan di dalam kedaulatannya, in his sovereignty, di dalam kedaulatannya telah membatasi dirinya. Dia membatasi dirinya sendiri ya, dengan membiarkan manusia memiliki pilihan moral yang bebas, yaitu kemampuan untuk menolak kasih karunia Tuhan. Keselamatan itu dia tawarkan ya. Makanya dikatakan karena itu sebab apa ya? Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah. Oleh karena begitu besar kasih Allah kan isi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya ya, ada kemungkinan apa? Tidak ada yang percaya, tapi ada kemungkinan ada yang percaya. Kata supaya itu artinya ada kemungkinan ya. Supaya siapa yang menerima percaya akan menerima kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Yang tidak percaya tentunya tidak diselamatkan. Ya, tetapi banyak sekali, teolog-teolog terkenal dunia sampai saat ini ya. Mayoritas boleh saya katakan percaya dengan doktrin predestinasi. Kenapa? Mereka percaya dengan doktrin predestinasi karena mereka bilang, lihat ini ayat-ayatnya. Iya ya. Sepertinya seakan-akan ayat-ayat ini berbicara tentang apa? Ditentukan, predestined katanya. Bahasa Inggrisnya kata yang ditentukan, menentukan, artinya predestinasi. Apa? Sebelum tujuan tercapai sudah kita sudah dibawa ke tujuan tersebut. Jadi dikatakanlah apa ya? Roma 8 ayat 29 sampai 30 di sini dikatakan apa ya? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula ya, mereka juga ditentukannya dari semula. Wah, predestined ya, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kita dipilih, ditentukan untuk dimuliakan. Sudah ditentukan, jadi tidak ada pilihan lain. Kalau saya sudah dipilih untuk selamat, maka apapun yang saya buat, Tuhan akan mengusahakan sampai saya selamat. Saudara-saudara, tidak ada apapun yang saya dapat buat yang menyebabkan saya
masuk neraka atau tidak selamat. Ya, seakan-akan ayat ini berbiasa. Ya. Kisah 4 ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi ini orang-orang benar dalam berdoa ya. Oleh sebab ya aniaya ya, tapi mereka katakan apa? Ini harus terjadi aniaya ini untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula, predestined from the beginning oleh kuasa dan kehendakmu. Waduh, seakan-akan predestinasi ini seakan-akan. Ya, nanti kita akan baca, kita akan secara khusus kita akan fokus ke kisah 4 ayat 28 juga nanti kita akan lihat ya. Efesus 1 ayat 5 sampai 6, ayat 11 dan 12 juga Anda bisa baca ya. Saya tidak taruh di sini lagi, tapi Efesus 1 ayat 11 12 juga berhubungan dengan Efesus 1 ayat 5 dan 6. Sana dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan pada kita dalam Dia yang dikasihinya. Waduh, jadi ayat-ayat ini seakan-akan sangat menarik orang untuk katakan apa ya? Predestinasi itu sudah betul sekali ya. Karena itu didefinisikan secara luas sebagai doktrin yang menyatakan bahwa Allah telah dengan kedaulatannya menentukan sejarah, kehidupan dan tujuan semua manusia secara sewenang-wenang ya. Dia telah memilih beberapa untuk hidup kekal dan beberapa untuk hukuman kekal. Nah, inilah doktrin predestinasi. Sebelum Anda baca poin berikutnya yang saya ingin katakan ya. Ya. Mari kita lihat bahwa mereka pertama adalah muncul istilahnya itu adalah predestinasi atau predestination yang mulaikan oleh John Calvin. Lalu kemudian ditambahkan double down ya. Namanya apa? Double predestinasi. Jadi double predestinasi itu apa? Kalau predestinasi kita ditentukan untuk selamat. Apapun yang kita buat, kita pasti akan kembali ke jalan yang lurus. Seberapa bengkok jalan-jalan yang Anda buat, Anda akan diluruskan kembali sampai Anda selamat. Itu yang predestinasi yang asli. Lalu kemudian ditambah. Kenapa? Kalau ada yang Allah selamatkan, Allah juga bisa pilih yang tidak diselamatkan. Nah, kalau Allah pilih yang tidak diselamatkan, bagaimana dengan orang yang tidak dapat diselamatkan tersebut? Itulah double predestination. Predestinasi yang pertama, semua diusahakan untuk selamat. Predestinasi yang kedua, double predestination, katakan bahwa yang tidak akan selamat, Allah akan usahakan di dalam kedaulatan Allah, di dalam kemahatauan Allah, di dalam kekuasaan Allah, apapun yang orang itu mau buat, dia pasti tidak akan selamat. Walaupun orang itu mau lurus, Allah akan bikin bengkok terus jalannya. Allah akan bikin bengkok sampai orang tersebut tidak akan pernah selamat. Allah yang bengkokkan sendiri. Allah yang membengkokkan jalan orang yang mau lurus sekalipun. Jadi dengan kata lain, mari kita lihat yang dapat saya tambahkan di sini ya. Dengan kata lain, keberadaan seseorang, yaitu apa yang terjadi pada setiap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat atau nantinya ya, telah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan tanpa adanya kemungkinan untuk berubah ya. Sebelumnya ditentukan oleh Tuhan tanpa kemungkinan adanya perubahan. Setiap individu tidak memiliki pilihan untuk takdirnya. Semua sudah ditakdirkan. Nah, ini masalahnya. Masalahnya dengan doktrin predestinasi ini adalah kalau sampai Allah yang menentukan orang selamat dan juga menentukan orang tidak selamat dan yang lurus orang yang tidak selamat yang mau jalan lurus dibengkok-bengkokkan, maka Allah dapat menjadi sumber dosa dan apa? Penderitaan dalam dunia ini. Jadi menjadi masalah moral ini. Allah jadi Allah yang tidak bermoral kalau dia yang tentukan semua. Allah jadi Allah yang tidak bermoral. Dialah sumber dosa dan penderitaan. Lalu berikutnya, kalau dia yang membuat orang ya harus masuk neraka, walaupun mungkin orang itu apa ya, ingin apa? Memiliki kerinduan untuk jadi orang benar, tapi Allah tidak pernah buat orang itu jadi benar, maka penghakiman Allah atau penghukuman Allah itu tidak adil. Kenapa? Karena dialah yang menjadi apa? Dialah yang menjadi penyebab orang tersebut sampai harus dihukum. Jadi penghukuman Allah itu menjadi tidak adil. Dan berikutnya, ada begitu banyak, tapi 3 lah yang dapat kita lihat. Bahwa evangelisasi itu tidak perlu lagi diperlukan. Buat apa saya mau menginjil? Buat apa saya membawa
orang untuk bertobat atau membawa diri saya untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kalau saya mau selamat, apapun saya mau buat, mau saya mau berzina, saya mau pencuri, saya mau membunuh, kalau memang saya sudah ditakdirkan, saya akan selamat ya, saya akan selamat. Atau kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, ya udah sekalian aja mungkin ya. Seperti begitu. Ya, ada yang katakan, oh karena kita belum tahu akhirnya maka kita berbuat baik saja. Tapi sekali lagi, kalau kita mau berbuat baik tapi ujung-ujungnya juga apa? Masuk neraka, ya buat apa dengan kata lain? Jadi dengan kata lain kita tidak perlu lagi, dengan kata lain ujung-ujungnya evangelisasi tidak diperlukan. Nah, inilah marilah kita lihat secara sintaks, secara apa ya, gramatikal. Kalau kita berbicara tentang exegesis, ya bagaimana kita gantinya kita menaruh pola pikiran kita ke dalam ayat Alkitab, tapi kita keluarkan ayat Alkitab itu sendiri. Hubungkan ayat dengan ayat, satu ayat dengan ayat. Apa arti kata aslinya dan lain sebagainya, itu kita sedang melakukan metode apa ya, mempelajari Alkitab secara exegesis. Kita keluarkan arti dari dalam Alkitab itu sendiri. Gantinya kita berteologi ya. Ayat ini bilang ini, oh ya betul. Mari kita percaya predestinasi. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita mengadakan exegesis, maka kita dapati bahwa predestinasi itu berpikir bahwa apa? Kita berbicara tentang hasil akhir. Ini akhirnya ini Allah sudah tetapkan. Tetapi kita harus lihat bahwa kalau kita melihat kata apa ya, penggunaan kata-kata dalam Alkitab dan lain sebagainya, yang kita lihat itu bukanlah Allah sedang tidak berbicara tentang hasil akhir, tapi itu adalah niat Allah, niat ilahi di permulaan setiap kehidupan kita. Ya. Jadi dengan kata lain, Roma 8 ayat 29-30 katakan apa ya? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dari permulaan, mereka juga itu ditentukannya dari semula, sudah diniatkan dengan kata lain, ya. Yang ditentukan itu artinya diniatkan, dimaksudkan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia, yaitu anaknya itu supaya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya kalau itu niat Allah itu apa? Mereka itu apa? Diniatkan dari semula dengan gambaran anaknya supaya Yesus itu dapat diagungkan oleh orang-orang ini yang diniatkan untuk apa? Untuk selamat. Nah, inilah kita lihat ya. Jadi kata ditentukan di sini. Dalam Roma 8 ayat 29 kata ditentukan yang diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya predestined itu dari kata pro-orizo. Pro-orizo ada dua kata, itu compound word ya. Kata pro before horizo atau orizo ya. Atau establish boundary limit, horizon. Jadi apa horizon ya. Jadi ada dua kata. Jadi dari kata pro horizo before the limit, sebelum apa? Sebelum akhir, dengan kata sebelum akhir. Jadi artinya apa yang dikehendaki sebelum dicapai. Dan inilah kita dapat melihat kata yang mungkin bukan berarti proaktif, tapi kata proaktif itu adalah memiliki hubungan dengan pro-orizo ini. Pro-orizo artinya ada niat, intention, ada niat, maksud, tujuan yang tentu saja apa? Yang tentu saja belum berhasil. Saya proaktif ya. Saya proaktif, ya. Apa yang saya lakukan? Oke, saya bertujuan untuk menjadi dokter misalnya. Jadi saya bertujuan untuk menjadi dokter, atau misalnya contoh lah, saya bertujuan anak saya itu mau jadi dokter. Jadi kalau saya mau proaktif, apa yang saya mau buat, ya? Kalau saya mau proaktif, maka saya akan buat apa? Segala sesuatu itu saya arahkan. Anak-anak saya mungkin waktu kecil cerita-cerita anak-anak itu saya cerita tentang pekerjaan-pekerjaan dokter, lalu sering-sering saya bawa dia untuk melihat apa? Film tentang kedokteran, atau bawa ke rumah sakit melihat bagaimana dokter-dokter bekerja agar supaya anak itu timbul apa? Niatnya saya proaktif kan. Lalu berikutnya apa? Saya tahu untuk menjadi dokter biaya mahal, maka saya akan apa? Menyimpan uang supaya kalau saat dia bersekolah nantinya, maka ada uang untuk dia masuk sekolah kedokteran. Ya, sekolah kedokteran. Jadi saya proaktif karena ada maksud niat saya ya. Dan betul saya arahkan terus anak tersebut sampai dia masuk kedokteran. Tapi seringkali yang terjadi setelah dia mungkin 1-2 tahun di fakultas kedokteran, dia bilang, "Pah, Mah, bukan ini saya punya tujuan. Saya nggak rasa ini sebagai sesuatu hal yang menarik perhatian saya. Saya lebih suka untuk menjadi misalnya pengacara." Ya, saya suka menjadi. Jadi apa yang terjadi? Jadi anak tersebut sudah saya tentukan, ya bahkan dia sebelum lahir sekalipun, kalau saya ingin dia, karena saya seorang pendeta, maka anak saya ingin jadi pendeta, saya tentukan dari lahir niatan saya dia jadi pendeta, tapi ujung-ujungnya kita tidak bisa paksa kalau anak tersebut tidak mau jadi apa. Ya, jadi itulah
kalau kita lihat bagaimana kata-kata ini berhubungan misalnya dengan Matius 13 ayat 17 ya. Kita tidak bisa dipaksakan dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus pada saat dia berbicara ini, dia sudah menyatakan bahwa Allah kita itu, dia itu bukan pemaksa apa yang dia katakan. Dalam Matius 13 ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak apa? Tidak mendengarnya. Jadi dengan kata lain, ada orang-orang yang memiliki niatan, intention, maksud, tujuan yang proaktif, tetapi tujuan itu apa? Tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Inilah kita bisa lihat ya. Jadi pada saat kita melihat kata ini ya, bahwa kata ini, Roma 8 ayat 29 berbicara tentang untuk. Jadi ditentukan, diniatkan, dimaksudkan untuk menjadi serupa, untuk menjadi serupa itu ada elemen potensinya. Elemen potensi saya menentukan anak saya untuk jadi dokter, untuk menjadi apa? Serupa apa? Saya menentukan anak saya untuk menjadi pendeta, untuk menjadi serupa dengan saya. Jadi pada saat saya katakan untuk menjadi serupa, itu ada elemen potensi ya. Pada saat saya tentukan, saya usahakan, saya niatkan, anak itu memiliki elemen untuk menjadi supaya seperti saya ya. Supaya iya, kata juga supaya artinya apa ya? Itu memiliki apa? Niat, maksud dan tujuan ya. Jadi kata ini bukan menyatakan bahwa Allah itu sudah apa? Sudah membabi buta Anda selamat, sudah ditentukan keselamatan Anda dari semula. Sejak dunia sebelum dunia apa? Diberikan. Oh itu Yeremia saja sudah ditetapkan, ditentukan untuk menjadi nabi dari semula. Ya, ditentukan menjadi nabi Tuhan ya, dari semula. Tapi tidak ada di sini kita lihat ada elemen apa? Potensi, ada maksud niat dan juga ada apa? Ada elemen conditional kalau kita mau. Kalau kita apa? Kalau kita mau. Kisah, tadi saya sudah katakan, Kisah 4 ayat 28 berbicara tentang apa ya? Di sana dikatakan ada murid-murid Yesus, yaitu setelah Yesus naik ya, lalu ada dikatakan apa ya? Murid-murid sedang menantikan mengalami penderitaan, Petrus baru masuk penjara dan lain sebagainya. Lalu ini mereka katakan untuk melaksanakan. Jadi penderitaan kita ini biarlah terjadi karena itu untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi Kisah 4 ayat 28 ini mencatat perkataan orang-orang percaya, orang-orang Kristen mula-mula setelah Petrus dan Yohanes dibebaskan dari penangkapan mereka. Pada pandangan sekilas, tampak bahwa penderitaan Yesus di tangan orang Yahudi dan bukan Yahudi telah ditakdirkan, telah dinyatakan, telah ditentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Yesus menderita, Yesus ditakdirkan untuk menderita, dan demikian juga kita. Ya, kita umat-umat Kristus lainnya ditakdirkan. Tetapi inilah masalahnya kalau kita hanya mengambil ayat-ayat Alkitab lalu kita tidak hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya ya, atau ayat sesudahnya. Tetapi setelah itu coba kita lihat. Tetapi setelah ayat 28 apa? Dalam Kisah 4 ayat 28, tetapi setelah itu orang-orang percaya melanjutkannya dengan sebuah permohonan kepada Tuhan untuk perlindungan Tuhan kepada mereka. Apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 29. Sana dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Wah. Jadi kita lihat apa? Jadi kalau dikatakan apa? Berikan keberanian. Ya. Kami sedang terancam. Berikan keberanian untuk memberitakan firman. Dengan kata lain, kenapa harus bermohon? Kenapa harus menginjil untuk memberitakan Injil? Jika segala sesuatu telah apa? Ditakdirkan. Mereka tidak perlu berdoa kan? Mereka sudah katakan, oh kami pasti akan apa? Kalau memang mereka percaya tentang takdir, ya baik mereka apapun yang terjadi. Kalau kami berani atau tidak berani, ya kami akan apa? Tetap selamat. Kami mau menginjil atau kami tidak menginjil, orang-orang semuanya sudah ditentukan apa? Sudah ditentukan keselamatan mereka. Jadi inilah, ya kita bisa lihat bagaimana poin-poin ini menandakan bahwa kita tidak percaya. Kita tidak harus percaya dengan apa ya? Predestinasi. Ya, tidak percaya dengan predestinasi. Kenapa? Karena yang tertulis itu segala sesuatu ya. Yang ditulis akan menunjukkan Allah telah menetapkan, itu adalah Allah telah meniatkan, memaksudkan dari semula.
Tetapi seperti Yohanes 3:16, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang apa? Kehidupan yang kekal. Masing-masing kita itu diberikan kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Misalnya Matius 12 ayat 36, ya. Matius 12 ayat 36 katakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, setiap kata yang apa? Yang menyakiti orang dan lain sebagainya, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya. Jadi kalau memang kita apa? Sekali lagi seperti saya katakan tadi, kalau memang kita tidak memiliki apa ya, kita tidak memiliki pertanggungan jawab karena semuanya sudah ditanggung oleh Allah yang telah menentukan dari semula, ya silakan saja kita ngomong sembarangan, silakan saja kita berbuat sembarangan, ya. Tetapi masing-masing kita di sini dari ayat ini dan ayat-ayat lainnya kita bisa melihat bahwa kita memiliki tanggung jawab dari setiap pilihan-pilihan yang kita buat. Seperti tanggung jawab atas pilihan-pilihan yang telah dibuat Adam dan Hawa. Sekarang telah kita tanggung, ya, dengan kata lain. Marilah kita melihat bahwa kita tidak ditetapkan untuk selamat atau tidak selamat, tetapi kita ditetapkan untuk selamat semuanya. Kita menerima kasih karunia Tuhan tersebut, ya, dan juga terus-menerus memilih, sekali lagi, terus-menerus memilih untuk berada dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Terus dikuatkan dengan firman Tuhan. Sehingga dengan adanya perubahan karakter, perbaikan karakter, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, yang sudah menerima kasih karunia-Nya dan disiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, sekali lagi jika ada tambahan-tambahan terhadap pembahasan kita pada malam hari ini, silakan. Ada kira-kira tambahan? Ya, dari orang. Ya, silakan Om Ren, sudah angkat tangan lebih dulu. Silakan Om Ren. Ya, di-unmute dulu. Ya. Wah, terima kasih sekali pelajaran yang sangat penting, Pendeta. Dan ini juga membuka pikiran kita. Karena ada orang bilang begini, bahwa Hawa itu jatuh karena iblis. Karena dengar bujukan iblis. Bukan. Hawa itu jatuh karena tidak memperhatikan firman Tuhan. Dan Tuhan bilang tidak boleh makan. Oh. Sorry, mungkin hilang ya. Om Ren hilang. Ya. Oke. Sementara kita menunggu dia nanti akan sambung. Ada lagi yang lainnya mungkin yang ingin menambahkan pembahasan pada malam hari ini atau pertanyaan? Silakan. Mungkin ada tambahan? Ya, mungkin orang tua saya jika ada. Dr. Alex Rantung ada kira-kira? Sudah bagus. Jelas, Sudah jelas. Tuhan berikan kepada kita itu freedom of choice, yang penting sekali. Freedom of choice itu adalah kita lah yang menentukan untuk memilih yang terbaik. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, silakan. Iya, saya ada pertanyaan. Kalau kita baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13, akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara dikasih Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu selamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Jadi bagaimana pengertian dari mulanya Allah sudah memilih? Ya, jadi memang seperti yang tadi saya katakan. Tuhan itu memilih-milih orang-orang yang sudah memilih. Gitu loh. Ya, jadi dengan kata kalau kita lihat di sini bahwa supaya dikatakan dengan kata lain kita semua, seluruh umat manusia itu telah dipilih untuk selamat. Ya, itu poinnya. Jadi kita bukan dipilih untuk ayat tersebut tidak berbicara kita dipilih untuk binasa, tidak kan? Kita dipilih untuk apa? Diselamatkan. Itu adalah kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan, Dia memilih kita untuk apa? Dipilih, tetapi seringkali kita apa? Seperti tentara-tentara, ada yang dipilih untuk menjadi apa? Masuk ke dalam apa? Seperti ya bukan tentara, taruhlah murid Yesus. Semua Yesus sudah pilih kan? 12 murid Yesus, Dia pilih semua itu. Dia panggil. Ya, termasuk Yudas. Tapi apa yang terjadi? Ya,
Kalau memang Yesus tidak tidak menghendaki Yudas itu keluar dari pilihannya, maka apapun yang Yudas buat, Yudas akan lurus terus. Ya. Jadi dengan kata lain, pada saat kita dipilih, itu bukan berarti kita kita akan terus-menerus berada dalam keselamatan. Kita semua telah dipilih untuk selamat. Ya. Tidak ada yang binasa, melainkan beroleh kehidupan yang supaya sebagai siapa saja yang percaya. Ada begitu banyak ayat-ayat lainnya. Tuhan tidak ingin seorang pun. Ya. Kita pernah dengar ayat tersebut kan? Tuhan tidak menginginkan seorang pun untuk binasa, melainkan agar semuanya beroleh kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, dia memilih kita semua untuk beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi seperti Yudas, orang-orang yang sudah dipilih sekalipun, yang sudah diniatkan, yang sudah ditetapkan, ditentukan untuk selamat, atas pilihan mereka, mereka dapat Mereka dapat jatuh, mereka keluar dari pilihan tersebut. Ya. Jadi umat-umat pilihan. Makanya tidak heran kita ada mendengar kata ada di akhir zaman ya, seringkali kita dengar penapisan ya. Ini adalah umat-umat pilihan Tuhan kan. Umat-umat pilihan Tuhan, tapi yang dipilih sekalipun bisa bisa memilih untuk keluar. Itu mungkin poin saya. Om Ren, silakan Om Ren. Ya. Tadi kehabisan baterai pendeta. Oh, sorry. Waduh. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dan waktu ini Hawa, waktu bicara dengan setan juga dengan ular itu, dia tambah dan kurang firman Tuhan. Kurangi. Iya. Karena Tuhan bilang pasti mati, Hawa bilang nanti mati. Tidak nanti, pasti. Kemudian Tuhan bilang jangan makan, Hawa bilang jangan raba. Tidak ada kan beda. Makan dan pegang, betul. Ya Wahyu 22 kan 18-19 bilang jangan tambah, jangan kurang firman. Apa firman itu bilang sudah itu jangan tambah-tambah, jangan kurang-kurang. Seakan-akan kita yang atur tuh firman. Bukan. Kadang-kadang kita anggap kita ini sudah hebat sampai atur tuh firman lah. Dan saya akui sekali kerendahan hati dari pendeta untuk membawakan pekabaran ini, melatih kita untuk rajin menyelidiki. Dan memang tepat sekali yang dikatakan oleh pendeta tadi di dalam 2 Petrus tadi, bahwa Tuhan tidak menghendaki semua orang binasa, tapi Tuhan menghendaki boleh semua selamat. Binasa atau tidak itu sekarang kesempatan sudah diberikan. Kenapa kita tidak ambil itu kesempatan? Kita anggap sudah yang penting, sudah pasti yang penting sok ke gereja, sahabat perpuluhannya lancar, pasti selamat sudah. Ya. Karena ini prosesnya kan jalan terus sampai kita mati. Sebelum kita mati, proses penurutan apa semua jalan terus, minta pengampunan jalan terus. Kalau sudah mati sudah bisa bikin apa-apa lagi. Jadi selama kita masih hidup, marilah kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah tahu memang masa depan kita. Tuhan tahu. Ialah semua kita selamat. Tapi kalau kita tidak selamat, salah kita sendiri. Ya kan? Tuhan sudah kasih kesempatan. Yesus sudah mati di salib. Kenapa kita mesti binasa? Jauh-jauh Tuhan, bukan jauh-jauh lagi. Dari tempatnya maha tinggi Yesus datang. Bukan untuk pasiar-pasiar di dunia, enggak, untuk mati. Dan matinya itu mati kekal kan? Mati kekal. Jadi mati kekal itu harus ditebus dengan hidup kekal. Dan itu hanya ada di dalam Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Jadi terima kasih, kita berhutang nyawa sebenarnya bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih pendeta. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Om Rain, terima kasih Ibu Saudari Esther yang sudah memberikan pertanyaannya. Baik saudara sekalian, jika ada lagi melalui Zoom, melalui live stream, gimana deh? Apa ada tambahan atau pertanyaan? Oh, ada Ibu Saudari Lucy mungkin, silakan. Ya, di-unmute dulu. Ya, saya mau tanya pendeta. Kan Tuhan kasih kita wewenang untuk memilih. Sekarang kan kalau dari hati kita semua ingin untuk hidup tuh bisa berkenan sama Tuhan gitu ya. Kira-kira bisa enggak kalau kita berdoa biar Tuhan yang atur hidup ini, pendeta? Jadi memilih ini, maksudnya kita dalam hidup sehari-hari sering kadang-kadang salah, tapi kita rindu terus minta Tuhan bantu untuk
untuk kita bisa memilih yang baik. Betul. Itulah artinya sedangkan Yesus sendiri ya di Taman Getsemani, ada pilihan yang dia ingin untuk dilakukan ya. Yaitu kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang apa? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi seringkali dalam kehidupan kita, bukan seringkali, tapi itulah mungkin yang harus menjadi selalu doa kita. Ya, kita menyatukan pilihan-pilihan kita itu menjadi pilihan Tuhan. Jadi dengan kalian kita yang memilih untuk diatur. Oke. Dengan kata lain kita memilih untuk Tuhan atur. Ya, Tuhan atur saya. Saya sudah nggak bisa atur. Saya tidak bisa mengatur diri saya sendiri. Tapi aturlah saya. Ya, kuasailah saya. Tuntun, arahkanlah saya. Jadikanlah kalau mau jadi istilahnya dengan kata lain. Tapi itulah pilihan kita untuk diatur. Pilihan kita untuk menjadi robot dengan kata lain. Ya, itu dapat kita minta kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Kasih. Baik, ada lagi? Jika tidak ada, melalui live stream bagaimana, Dek? Jika tidak ada, ya, jika tidak ada kita akan masuk di bagian doa kita. Saya mengajak kita bukan hanya kita berdoa saat ini, tapi ya ada satu permohonan saya pribadi ya. Saya ingin kita semua juga membawakan dalam doa salah seorang ketua Jemaat Fisdak, Saudara Ridwan Lingga ya. Pada hari Jumat akan membawakan mengadakan ujian ya. Jadi kita semua di tempat kita masing-masing juga kalau bisa kita mendoakan beliau secara khusus ya. Kita juga ingin doakan secara khusus Saudara Ronald Walean ya yang selalu Ibu Ice bawakan untuk kita doakan. Jadi mari ya untuk malam ini, mungkin malam-malam berikut saya akan sebutkan yang lain ya, tapi untuk malam ini mungkin 2 pokok doa ini dapat kita doakan secara bersama semuanya ya. Saudara Ronald Walean dan Saudara Ketua Ridwan Lingga dari Jemaat Fisdak. Baik. Ada lagi saudara lainnya dari Zoom, silakan. Jika ada yang mau di pokok-pokok yang mau didoakan, silakan. Jika tidak ada yang melalui live stream, Dek, silakan, Dek. Oke. Baik, jika tidak ada lagi, mungkin saya boleh doakan 2 nama yang mungkin baru bergabung dengan kita saat ini, Dek. Yang jika ada. Yang belum pernah kita doakan sebelumnya melalui live stream dapat kita doakan pada malam hari ini. Oh, oke, ya. Saudara Belti Asa ya, di California kalau tidak salah ya. Baik. Oke, baik. Jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kembali Tuhan pada malam hari ini kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, karena di New Jersey pada saat ini di Amerika Serikat pada malam hari ini, pagi hari waktu Indonesia, kami dapat mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kami dan juga tambahan-tambahan yang telah kami diskusikan pada saat ini. Kiranya ini dapat memberikan satu pemahaman yang lebih tentang kehendak-Mu yang dapat terjadi dalam kehidupan kami. Bukan satu kehendak di mana kami dapat bebas melakukan apa saja, oleh sebab Engkau sudah menentukan siapa di antara kami yang selamat dan siapa di antara kami akan masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi pada saat ini kami tetap dapat menggunakan hak-hak pilih kami untuk memilih yang benar. Engkau menghendaki, Engkau sudah menetapkan, Engkau sudah mentakdirkan keselamatan bagi kami semua. Tapi seringkali Tuhan, seperti yang terjadi dalam Taman Eden, kami memilih untuk keluar daripada pilihan-Mu, keluar daripada kehendak-Mu yang sudah Engkau kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat kembali memperoleh kekuatan agar kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam kehidupan kami untuk memilih bersama-sama dengan Engkau. Memfokuskan segala kehidupan kami hanya kepadamu, bukan kepada keinginan-keinginan hati kami, kepada rasa sakit hati kami, rasa hal-hal lainnya yang seringkali kami lakukan, oleh sebab itu berpusat kepada diri kami. Tapi biarlah segala sesuatu yang kami lakukan itu hanya berpusat kepadamu saja Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami dapat bersyukur juga, kami dapat berbakti bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang ada di mana saja, yang ada di Indonesia, yang ada di
Amerika, yang ada di Eropa, seperti keluarga daripada Tante Jamie yang juga berbakti bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan dan kekuatan surga akan selalu menjadi bagian kami semua. Kami berdoa bagi Ibu Erna yang mendoakan anaknya, Ronald Walean. Kiranya doa tersebut Tuhan, Engkau akan dengar, sehingga mujizat, kekuatan dari surga akan menjadi bagian Ronald. Sudah memiliki kesembuhan, walaupun pada saat yang lalu seakan-akan dokter katakan tidak ada lagi pengharapan baginya. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Jika Engkau berkehendak tentunya Tuhan, maka kesembuhan yang sempurna dari stroke dan masalah-masalah penyakit lainnya akan menjadi bagian Ronald, sehingga dia dapat menjadi satu saksi hidup Tuhan, yang membawa kami semua bersuka cita oleh sebab penyertaan surga yang dapat dan telah menjadi bagian Ronald. Kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya yang juga sudah berbakti, orang-orang tua kami, ayah dan ibu hambamu Tuhan. Kami juga berbakti bagi Om Rain, bagi Bu Dince, dan juga saudara-saudari lainnya yang sudah berbakti pada saat ini. Kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian kami. Melalui live stream kami melihat saudara dan saudari kami, Teis Mongi dan juga Welty Asa yang sudah berbakti bersama-sama. Tuhan berkatilah mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Segala kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan Engkau penuhi. Dan jika ada permohonan-permohonan pribadi mereka Tuhan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi Tante Yeni Poluan dalam masalah kesehatan yang dia hadapi. Kiranya kekuatan, pengharapan, dan damai surga akan selalu menjadi bahagiannya. Kami berdoa juga bersama-sama dengan Ibu Marta Lam yang mendoakan anak-anak, cucunya, dan juga khususnya bagi Bapak Asang Tuhan. Kami berdoa kiranya dengan kedekatan yang Ibu Marta miliki itu juga satu kesukacita yang dapat dimiliki oleh suami, anak-anak, dan cucu Ibu Marta. Kami juga berdoa bagi permohonan pribadi Evi dan Angel Marero Tuhan. Kedukaan yang mereka alami, Tuhan berikanlah kepada mereka selalu jalan keluar yang Tuhan dapat berikan. Kami sudah melihat penyertaan Tuhan di waktu yang lalu. Kami percaya jika mereka betul berserah Tuhan, maka tentu saja jalan keluar dan segala berkat-berkat surga akan selalu berlimpah kepada mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi kesehatan Ibu Pendeta Paruntu Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kesehatan, kekuatan yang pasti dari surga kepadanya. Hamba-Mu juga berdoa bagi Ibu Lili Pinontoan. Kiranya dengan rencana-rencana surga itu akan menjadi juga rencana-rencana yang dapat terjadi di dalam kehidupan Ibu Lili Pinontoan. Kami bersuka cita bersama dengan beliau. Kami juga akan terus berdoa agar proses kesembuhan dapat terus menjadi bahagiannya. Dan pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu ingin mendoakan secara khusus Ketua Rituan Lingga dalam persiapannya menghadapi ujian pada hari Jumat ini. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, akal budi. Berikanlah kepadanya ketenangan, damai surga. Dia akan menyerahkan seluruhnya ke semua rancangan yang dia miliki itu kiranya menjadi rancangan surga. Dan jika kami dapat bermohon, kiranya Engkau dapat membawa kesuksesan, kelulusan yang dapat menjadi bahagiannya. Tuhan, biarlah ini dapat menjadi satu sukacita bukan hanya bagi saudara Ridwan, bukan hanya bagi Miriam, tapi menjadi sukacita bagi kami, anak-anak-Mu yang selalu datang bermohon kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudari Lucy dan Tante Yulin Tuhan di California dalam kehidupan mereka, dalam segala pergumulan-pergumulan mereka, pekerjaan mereka. Dan kehendak Tuhan kiranya terjadi dalam kehidupan mereka. Urusan-urusan yang mereka sedang laksanakan pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau dapat mengaturnya. Dan biarlah Engkau dapat membawa segala sesuatu itu dapat berjalan dengan baik, hanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan dengan demikian, Saudari Lucy, Tante Yulin, Walean akan selalu memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, oleh sebab kasih, berkat, dan karunia Tuhan yang sudah menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa khususnya pada malam hari ini bagi Saudari Weni. Kami berdoa kiranya kesembuhan surga akan juga selalu menjadi bagian Weni dan Anthony Tuhan. Kiranya dengan kesembuhan dan kekuatan yang dari surga, mereka dapat kembali beraktivitas, dapat kembali bekerja, dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan puji-pujian yang mereka panjatkan kepadamu Tuhan. Dan berkatilah juga mereka dalam kehidupan mereka. Penuhilah segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan doa yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan, tapi sudah dibawakan oleh kelompok-kelompok doa yang ada di Jemaat Fisdak. Tuhan, dengarkanlah semua doa-doa yang sudah dilayangkan pada hari ini oleh permohonan-permohonan yang sudah ditulis tadi malam Tuhan, agar kami semua akan selalu semakin kuat dan dikuatkan oleh sebab satu hubungan yang lebih erat dari waktu ke waktu dengan Engkau. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Doa yang kami bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin.
Sekali lagi terima kasih semua. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Sekali lagi terus jaga protokol kesehatan. Pandemik belum berakhir, ya. Tetapi marilah kita tetap terus berjaga-jaga, berhati-hati, dan tetap percaya bahwa Tuhan akan membawa kita melewati masa-masa sulit ini dengan kekuatan dan berkat yang surga berikan. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.